Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu terkait dengan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, sampai dengan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang dimana topik ini sudah saya jelaskan di video pembelajaran saya sebelumnya. Topik kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian terkait dengan poin-poin penting dari video pembelajaran saya sebelumnya. Semoga pada video pembelajaran saya yang terakhir ini dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi kita semua serta dapat bermanfaat. Materi pertama yaitu perbandingan ekonomi syariat dan konvensional. Ekonomi syariat berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral, sementara ekonomi konvensional fokus pada efisiensi dan keuntungan. Perbedaan utama terletak pada dasar nilai cara kerja dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, definisi ekonomi syariat mengacu pada Al-Quran dan hadis melarang unsur riba, bunga, masyir, penjudian, dan gharar. Ya, baik. Selanjutnya, definisi ekonomi syariat mengacu pada Al-Quran dan hadis melarang unsur riba atau bunga, masyir atau perjudian, dan gharar atau ketidakpastian. Menekankan keadilan, distribusi kekayaan, dan transaksi halal. Yang berikutnya, prinsip dasar ekonomi syariah. Larangan riba, gharar, dan masyir. Bank syariat bagi hasil atau muharaban masyarakat menggantikan sistem bunga. Yang berikutnya fokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Berikutnya, semua transaksi harus berbasis barang atau jasa nyata. Materi selanjutnya, ekonomi konvensional, menggunakan bunga sebagai dasar transaksi ekonomi. Tujuan utama efisiensi dan keuntungan maksimal. Yang pertama, tidak ada pembatasan dalam investasi atau halal atau haram. Yang berikutnya, spekulasi di pasar saham dan infrastruktur derivatif diperbolehkan. Ya, materi berikutnya, cara kerja dan optimalisasi. Perbankan syariah, sistem bagi hasil atau muharabah, musyarakah atau jual beli atau murabah, tidak menggunakan bunga. Yang berikutnya konvensional, pinjaman berbunga dengan tingkat bunga tetapi atau variabel. Yang berikutnya investasi, syariat hanya di sektor halal atau pertanian, manufaktur, properti. Yang berikutnya konvensional, bebas termasuk pada sektor alkohol, perjudian, dan lainnya. Yang berikutnya asuransi, syariat takaful berbasis gotong royong beserta saling membantu. Berikutnya, konvensional premi dihitung berdasarkan resiko individu dengan fokus pada keuntungan perusahaan. Materi berikutnya, dampak terhadap masyarakat. Ekonomi syariat mengurangi kesejahteraan sosial melalui zakat dan distribusi kekayaan. Berikutnya, ekonomi konvensional. Pertumbuhan ekonomi lebih cepat, tetapi menciptakan ketimbangan sosial. Yang berikutnya, rentah terhadap krisis ekonomi, contohnya krisis tahun 2008. Fokus pada keuntungan individu daripada kesejahteraan masyarakat. Ya baik,
Materi pertama dapat disimpulkan, ekonomi syariat menekankan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan, sementara ekonomi konvensional lebih pragmatif dengan fokus pada keuntungan maksimal. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan yang harus dipahami sesuai konteks penerapannya. Baik, kita masuk ke materi kedua, praktik perbankan ekonomi syariah dan perspektif syariatnya. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang menekankan keadilan, keberhakan, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah perbankan syariat, yang dirancang untuk menghindari riba, gharar, atau ketidakpastian, dan masir atau perjudian. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana praktik perbankan syariat diterapkan serta prinsip-prinsip syariat yang mendasarinya. Perbankan syariat adalah salah satu pilar utama ekonomi Islam yang menghindari riba, gharar, dan masir. Baik, bagian 1. Apa itu perbankan ekonomi syariat? Definisi perbankan syariat. Perbankan syariat adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan. Tujuan utama yaitu yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang adil dan seimbang. Yang kedua, menghindari riba dan gharar. Yang ketiga, memberikan pembiayaan kepada UMKM. Yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Berikutnya, prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba. Menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Yang pertama yaitu tabungan syariah, akad muarabat dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah. Yang kedua, pembiayaan murabahan, akad jual beli dengan margin keuntungan. Yang ketiga, pembiayaan mudhabarat. Bank menyediakan modal. Keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bank kecuali akibat kelalaian. Yang keempat, pembiayaan musyarakat kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Yang kelima, suku obligasi syariat yang membiayai proyek halal. Yang keenam, ijarah, akad sewa menyewa misalnya kendaraan atau alat berat. Ya, materi berikutnya perspektif syariat dalam perbankan. Mengapa perbankan syariat itu penting? Yang pertama, menghindari riba. Yang kedua, menekankan keadilan atau menghilangkan gharar dan masir. Yang ketiga, mendukung aktivitas ekonomi halal. Peran perbankan syariat dalam ekonomi. Yang pertama, memberdayakan UMKM. Yang kedua, mengelola dana sosial seperti zakat dan wakaf. Yang ketiga, membiayai proyek infrastruktur strategi. Yang keempat,
mendorong investasi berbasis syariah. Ya, yang berikutnya tantangan dan peluang perbankan syariah. Tantangan yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Yang kedua, persaingan dengan perbankan konvensional. Yang ketiga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Ya, berikutnya peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar halal. Yang kedua, dukungan pemerintah. Yang ketiga, digitalisasi untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Ya, selanjutnya contoh praktek bisnis syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Produk seperti tabungan, mudahara, musyarak, dan murabah. Yang kedua, pasar syariah. Pedagang jujur, melarang monopoli dan penipuan dan penimbunan. Yang ketiga, investasi syariah, suku dan sektor halal. Yang keempat, koperasi syariah, dana dikelola berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, status halal, aplikasi keuangan syariah, marketplace halal. Yang keenam, pariwisata syariah, layanan halal touris, keutamaan bisnis syariah. Yang pertama, keberkahan, mengikuti syarat mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Yang kedua, keadilan sosial, menghindari ketidakadilan dalam transaksi. Yang ketiga, keberlanjutan, fokus pada etika dan lingkungan. Yang keempat, menghindari konflik transparansi, meminimalkan konflik. Kesimpulan dari video part 2 ini yaitu perbankan syariah menawarkan solusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Produk dan layanan perbankan syariah mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan, dukungan masyarakat, dan pengembangan inovasi digital dapat mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Baik, kita masuk pada video part 3 yang berjudul Optimalisasi Infrastruktur dalam Industri Perbankan Syariah di Era Digital. Perbankan syariah telah menjadi pilihan banyak masyarakat karena prinsipnya yang berbasis syariat Islam. Namun di era digital, tantangan baru muncul dan kita perlu menghadapi dengan strategi yang tepat. Dalam era digital yang terus berkembang, industri perbankan syariah telah menyaksikan perubahan besar dalam hal teknologi dan sistem informasi. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik, transaksi, mobile banking melalui ATM, ponsel banking, dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berdasarkan teknologi. Melalui penggunaan teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah di sebarang lokasi yang lebih luas karena
Layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Selain itu, inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi dapat menunjukkan bahwa bank syariah memiliki layanan tidak kalah lengkap dan mumpuni dibandingkan bank konvensional, sehingga dapat menarik banyak calon nasabah baru. Manfaat teknologi informasi bagi perbankan yaitu dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyiapkan berkas dan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah. Cukup dengan teknologi saja. Materi selanjutnya, infrastruktur perbankan syariah. Infrastruktur perbankan syariah adalah sistem yang digunakan oleh bank syariah untuk menyediakan produk dan layanan, serta memastikan keamanan data dan transaksi nasabah. Infrastruktur perbankan syariah yang baik dapat membantu bank syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat peran bank syariah dalam mendukung ekonomi masyarakat, memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah, memastikan integrasi layanan dan infrastruktur perbankan syariah yang baik juga dapat membantu industri perbankan syariah untuk tumbuh lebih cepat dan inklusif. Yang berikutnya, komponen utama. Yang pertama, sistem core banking. Sistem core banking mengelola data dan transaksi sesuai prinsip syariah. Yang kedua, aplikasi mobile banking memudahkan transaksi syariah kepada dan di mana saja, kapan dan di mana saja. Yang ketiga, teknologi komposit syariah memastikan semua transaksi sesuai syariat. Yang berikutnya, relevansi digital. Infrastruktur yang modern dan digital mendukung aksesibilitas, efisiensi, dan layanan sains global tanpa meningkatkan nilai syariat. Materi selanjutnya yaitu tantangan di era digital. Teknologi usaha. Banyak bank syariah masih menggunakan sistem layanan yang kurang mendukung digitalisasi. Yang berikutnya, literasi digital rendah. Masyarakat di daerah terpencil belum memahami manfaat layanan digital. Yang berikutnya, kompetensi dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih agresif dalam adopsi teknologi. Yang berikutnya, keamanan data. Ancaman membutuhkan teknologi keamanan yang lebih canggih. Yang berikutnya, pentingnya optimalisasi infrastruktur. Yang berikutnya, peningkatan aksesibilitas. Digitalisasi menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Yang berikutnya, efisiensi operasional mengganti proses manual dengan otomatisasi. Yang berikutnya, daya saing internasional, menarik infrastruktur dan nasabah global. Yang berikutnya, studi kasus dan contoh implementasi. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang berikutnya, aplikasi atau BSI Mobile dengan fitur lengkap seperti transaksi, pembayaran zakat, investasi, dan kris. Yang berikutnya, bank muamalah, digitalisasi, pembiayaan mikro dan tabungan haji. Yang kedua, fitur
fitur virtual accountant untuk pengelola keuangan syariah. Yang berikutnya teknologi baru. AI menganalisis pola transaksi dan mendeteksi risiko kredit. Yang berikutnya blockchain, transformasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Yang berikutnya chatbot syariah, memberikan informasi otomatis sesuai syariah. Materi berikutnya solusi optimalisasi. Yang pertama, teknologi canggih, data analisis dan otomatis proses. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu optimalisasi infrastruktur digital dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan relevansi dan daya saing industri. Transformasi ini mendukung aksesibilitas layanan syariah secara online, memberikan efisiensi, optimalisasi, dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ya, baik, kita masuk ke video part 4 yang berjudul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba atau bunga, masyir atau spekulasi, dan gara atau ketidakkejelasan, serta penekanan pada keadilan, kementerian, dan keberlanjutan dalam konteks global. Perbankan syariah telah menjadi bagian integrasi dari sistem keuangan modern dengan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Namun, keberhasilan pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada operasional bank itu sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Apa yang dimaksud dengan lembaga dan industri pendukung dalam konteks perbankan syariah? Lembaga pendukung adalah entitas yang menyediakan layanan, regulasi, dan infrastruktur untuk mendukung operasional bank syariah. Sementara itu, industri pendukung mencakup sektor-sektor yang membantu perbankan syariah berkembang, seperti teknologi informasi, pendidikan, dan media. Pentingnya peran lembaga dan industri ini adalah memastikan perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus menjawab tantangan modern yang terus berkembang. Selanjutnya, pembahasan materi. Pembahasan materi pertama, peran lembaga pendukung. Ya, pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mengawasi, mengatur, dan mendorong inovasi produk keuangan syariah. Yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan dan kualitas tata kelola bank syariah. Yang berikutnya, Dewan Syariah Nasional atau DSN-MU memberikan fatwa terkait produk dan layanan syariah. Yang berikutnya, memastikan kesesuaian produk dengan prinsip Islam. Lembaga Penjaga Simpan atau LPS memberikan jaminan simpan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang berikutnya, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MS. Yang pertama, mendorong kolaborasi ekonomi syariah dan mendukung industri halal. Berikutnya, Bank Indonesia atau BI mendukung kebijakan moneter syariah dan pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah. Berikutnya, Kementerian Keuangan mendukung penerbitan suku negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Yang berikutnya, peran industri pendukung. Teknologi informasi, digitalisasi layanan melalui Finantik Syariah dan Black untuk transformasi. Pendidikan dan pelatihan. Pengurusan tinggi menyediakan program studi ekonomi syariah.
sertifikat profesional untuk tenaga kerja syariah. Yang berikutnya, media dan komunikasi. Edukasi literasi keuangan syariah melalui berbagai platform media. Berikutnya, industri halal. Perbankan syariah mendukung pembiayaan sektor makanan, fashion, farmasi, dan pariwisata halal. Industri keuangan lainnya, kolaborasi dengan asuransi syariah, pasar modern syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Berikutnya, sumber daya manusia atau SDM. Kebutuhan tenaga kerja komplain melalui pelatihan dan pendidikan. Yang berikutnya, studi kasus dan contoh nyata. Suku negara sukses menandai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berikutnya, inovasi fintech syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil untuk UMKM melalui platform digital. Yang berikutnya, bank syariah digital. Kemudahan layanan digital untuk nasabah tanpa kehadiran fisik dan kantor cabang. Yang berikutnya, tantangan dan solusi. Literasi keuangan rendah. Kampanye edukasi keuangan syariah. Keterbatasan inovasi produk. Diversifikasi produk seperti grant, accounting, dan layanan berbasis wakaf. Persaingan dengan bank konvensional meningkatkan inovasi layanan dan biaya administrasi komplit, regulasi yang kompleks. Dialog antara permintaan, regulasi, dan pelaku industri untuk regulasi adaptif. Berikutnya, peluang kesadaran masyarakat. Minat terhadap produk syariah meningkatkan etikas dan keberlanjutan. Dukungan regulasi pemerintah berkomitmen pada pemegang ekonomi syariah. Ya baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kolaborasi antara lembaga dan industri pendukung merupakan kunci pertumbuhan perbankan syariah dengan dukungan regulasi, literasi masyarakat, dan inovasi. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi sistem keuangan utama yang berlandaskan nilai Islam. Materi selanjutnya pada part 5 yaitu transformasi perbankan Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Yang pertama, sejarah dan latar belakang pembentukan OJK sebelum OJK. Pengawasan sektor keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia, Perbankan, dan Bapema LK. Pasar modal tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dibentuk untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terpadu. Tujuan pembelajaran OJK menciptakan sistem keuangan stabil, terintegrasi, dan melindungi konsumen jasa keuangan. Bagian kedua, peran dan fungsi OJK. Yang pertama, pengawasan sektor jasa keuangan, mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, pemberian literasi dan pengetahuan. Memberikan izin usaha dengan mengatur operasional lembaga keuangan. Yang ketiga, perlindungan konsumen, manajemen transformasi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Yang berikutnya, pendidikan dan penyuluhan keuangan. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang berikutnya, perubahan peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang pertama, fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Yang berikutnya, mengelola inflasi nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem pembayaran. Yang kedua, pengawasan perbankan dialihkan ke OJK. Yang ketiga, kolaborasi dengan OJK. Bank Indonesia tetapi terlibat dalam menjaga stabilitas keuangan melalui analisis makroprudensial. Yang berikutnya, penguatan sistem pembiayaan, mengelola infrastruktur keuangan dan sistem pembiayaan digital. Yang keempat, dampak kehadiran OJK terhadap sistem keuangan Indonesia.
Yang pertama yaitu stabilitas keuangan dengan adanya OJK yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terpadu. Diharapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat terjaga lebih baik. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi secara langsung lembaga-lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya, sehingga resiko kerutuhan sistem keuangan dapat diminimalkan. Yang kedua, penguatan regulasi dan pengawasan, mencegah tumpang tindih pengawasan sektor keuangan. Yang ketiga, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen melalui program edukasi keuangan dan regulasi ketat. Ya, itu saja materi singkat dari saya. Kesimpulan dari materi kelima ini yaitu OJK menciptakan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi, sementara BI fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Transformasi ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi konsumen harapan ke depan. Sektor keuangan Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Ya, baik, ini materi terakhir yang berjudul Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan peluang besar yang perlu dioptimalkan. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral memainkan peran strategi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan, program, dan inisiatif BI berupa untuk memperkuat posisi perbankan syariah sebagai integrat dari sistem keuangan nasional. Latar belakang perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti larangan riba atau bunga, gara atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Konsep ini menawarkan alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan yang tidak hanya relevansi bagi umat Islam tetapi juga menarik bagi masyarakat umum yang mencari solusi keuangan berbasis nilai. Yang berikutnya, inisiatif strategi Bank Indonesia. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. BI mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perbankan syariah. Beberapa inisiatif tersebut meliputi yang pertama, penyusunan regulasi seperti sukuk, mudharabah, dan musyarah. Kebijakan makroprudensi berbasis syariah. Yang berikutnya, pembentukan Komitmen Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Yang kedua, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Untuk mengatasi hal ini, BI meluncurkan program edukasi yang ditujukan untuk edukasi masyarakat tentang perbankan syariah. Yang berikutnya, pelatihan untuk pelayanan industri. Yang berikutnya, dukungan pendidikan tinggi membuka program studi ekonomi syariah. Yang ketiga, digitalisasi perbankan syariah dalam era transformasi digital. BI mendukung pengembangan teknologi di sektor keuangan syariah melalui yang pertama, pengintegrasian sistem pembiayaan seperti kris syariah. Yang kedua, meningkatkan akses layanan perbankan syariah melalui platform digital. Yang ketiga, kolaborasi dengan fintech syariah. Yang materi keempat yaitu penguatan ekosistem halal.
BI juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi syariat yang terintegrasi dengan sektor real melalui yang pertama pembiayaan syariat untuk UMKM di sektor halal. Yang berikutnya kolaborasi dengan pelaku usaha halal, promosi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Materi ketiga kerjasama internasional. BI aktif menjalani kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Islamic Development Bank IDB untuk kolaborasi dengan Islam. Suku untuk proyek rumah lingkungan. Perbandingan internasional negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah lebih maju dalam pengembangan perbankan syariah. Malaysia misalnya memiliki pangsa pasar keuangan syariat yang jauh lebih besar dan didukung oleh regulasi yang lebih matang. Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah populasi muslim yang sangat besar yang memberikan potensi pasar yang tak tertagih. Sebagai pembanding, Malaysia telah mengembangkan yang berikutnya Bridge keuangan syariat yang memberikan panduan strategi untuk pertumbuhan sektor ini. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk mempercepat pengembangan sektor perbankan syariat. Tantangan yaitu rendahnya literasi keuangan syariat, masyarakat belum memahami perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Yang kedua, keterbatasan SDM. Tengah ahli di bidang keuangan syariat masih terbatas. Yang berikutnya, persalinan perlu inovasi produk untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Globalisasi internasional memperkuat posisi Indonesia. Ya, itulah materi singkat dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu Bank Indonesia berperan penting melalui regulasi, edukasi, digitalisasi, dan kerjasama internasional. Yang kedua, kolaborasi semua pihak diperlukan untuk keberhasilan pengembangan perbankan syariah. Yang ketiga, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama ekonomi berbasis nilai yang berkelanjutan. Ya, itu saja materi dari saya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.